Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, proses evakuasi 8 penambang yang terjebak di dalam sumur tambang di Banyumas, Jawa Tengah kembali dilakukan. Kepala desa menuturkan tambang emas ini belum memiliki izin tambang. Setelah dihentikan sementara proses evakuasi terhadap 8 penambang yang terjebak di sumur tambang di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah kembali dilakukan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan instansi lainnya melakukan penyedotan di lubang tambang. Menurut Kepala Desa Pancu Rendang, tambang emas ini mulai beroperasi sejak tahun 2015. Pihak desa mengaku terus mengingatkan para penambang untuk menghentikan aktivitasnya, namun akhirnya tak berani menghentikannya karena penambangan itu menjadi sumber pendapatan warga. Aktivitas penambangan ini belum berizin. Pihak penambang sudah mengajukannya, tetapi hingga kini izin belum dikeluarkan. Ini nyatanya sejak saya periode pertama 2015 akhir ini sudah mulai ada pertambangan rakyat. Tapi di situ kami juga pemerintah desa sering mengadakan himbauan supaya jangan diteruskan. Tapi nyatanya itu kan menjadi ekonomi masyarakat, sehingga saya tidak berani secara vulgar supaya diberhentikan, itu tidak berani karena itu jelas menyerap tenaga kerja yang banyak sekali. Berarti intinya nggak ada izin ya berarti ke desa ya? Memang izin itu lagi proses sampai ke Semarang, tapi belum ada realisasi. Nggak, sampai sekarang nggak bisa keluar izinnya. Sejak Selasa malam, 8 orang penambang emas di Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang terjebak air di dalam lubang galian. Diperkirakan mereka berada di kedalaman 60 meter. Mereka terjebak akibat aliran air yang secara tiba-tiba keluar dari lubang di sebelahnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Ian Sutriana, TV One mengabarkan. Bagaimana proses evakuasi 8 penambang di Banyumas, Jawa Tengah? Kita tanyakan pemirsa kepada Arga Dumadi. Arga, apakah saat ini tim SAR sudah berhasil mengevakuasi 8 pekerja tambang ilegal yang terjebak? Ya, Andro dan Tisa, kami kabarkan kepada Anda bahwa upaya evakuasi 8 orang pekerja tambang ini di hari kedua ini dihentikan untuk sementara dan rencananya akan dilanjutkan pada hari Jumat pagi besok. Dan hingga saat ini memang belum ada hasil di mana 8 orang ini sudah terselamatkan karena memang pencarian ini tampaknya mengalami berbagai macam kendala. Dan untuk mengetahui kiranya kendala apa saja dan bagaimana rencana untuk pencarian besok ini, kami akan semacam Anda berbincang-bincang dengan Bapak Priyo Prayuda selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Cilacap. Baik Pak, bisa disampaikan kepada kami Pak, ini kendalanya apa Pak hingga sampai saat ini 8 orang ini belum ditemukan? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa kendala yang sangat berat yang kami tim gabungan rasakan atau alami adalah yaitu kedalaman lubang galian tambang tersebut serta derasnya suplai air yang selalu mengisi ya. Jadi kita kejar-kejaran dengan pompa air kita terus mengisi gitu. Sehingga tapi dengan upaya yang kita lakukan saat ini kita mendatangkan 6 pompa air yang lebih besar ukurannya sehingga kita dapat informasi bahwa air sudah berkurang hingga 2 meter ya, hingga 2 meter demikian. Apakah titik keberadaan dari 8 orang pekerja tambang ini sudah dapat dipastikan Pak? Untuk kepastian presisinya kita belum bisa pastikan karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Namun dari hasil penggalian informasi kita dengan pekerja sebelahnya ataupun pekerja di sekitar sini, mereka memberikan informasi bahwa mereka terbiasa dengan bekerja secara estafet. Sehingga dengan demikian harapan kami korban tidak terkumpul di dalam satu titik yang terdalam. Semoga ada korban memang yang berada di titik-titik yang masih dangkal demikian. Dan kabarnya hari ini juga ada kamera yang diterjunkan ke lokasi. Ini apakah menangkap adanya gerakan atau mungkin ada petunjuk tertentu Pak? Baik, tadi siang kita coba memasukkan kamera whole cam miliknya SDM. Dapat ditampilkan hasil yaitu kedalaman titik vertikal pertama dengan kedalaman 18 meter, namun untuk visibility 0 dikarenakan air sudah tercampur oleh tanah yang berada di dalam sehingga kita tidak dapat melihat sisi dinding-dinding galian tambang.
Dan untuk besok ini rencananya upaya akan dilakukan kembali pukul berapa dan mungkin ada tambahan upaya yang berbeda begitu dari hari ini begitu Pak? Baik, untuk upaya pencarian besok akan kita diskusikan bersama seluruh tim SAR gabungan malam hari ini dengan mengumpulkan dulu hasil-hasil dari setiap tim ya, karena kita sesaat lagi akan melaksanakan briefing evaluasi kegiatan hari ini. Dengan hasil yang sudah kita laksanakan hari ini akan kita rapatkan untuk kita ambil rencana-rencana teknis untuk besok kita melaksanakan upaya evakuasi tersebut. Dan mengingat ini sudah hampir 2 hari, 8 orang ini berada di dalam lubang ini. Sebenarnya peluang ditemukan dalam kondisi selamat ini berapa persen Pak? Baik, untuk peluang kondisi selamat korban kita belum bisa dapat pastikan, namun dikarenakan kenapa kita tidak bisa dapat pastikan, mengingat galian di sini tidak memiliki blueprint, sehingga kita tidak tahu sebenarnya galian ini mengarah kemana, ada bertemu dengan percabangan mana. Kita memiliki harapan keajaiban-keajaiban ataupun ya yang kita belum bisa pastikan. Semoga ada ruang-ruang di bawah tanah, mengingat kita ketahui bersama hampir di seluruh lokasi ini ada bekas-bekas galian gitu ya. Ya kita terus berupaya, intinya tim SAR gabungan terus berupaya untuk melaksanakan semaksimal mungkin yang kami bisa. Dan untuk air yang menggenang ini sebenarnya merupakan air tanah ataukah air dari sungai begitu? Dan apakah ini sudah berhasil ditutup lubang-lubang air ini Pak? Baik, hingga saat ini kami dan tim SAR gabungan terus berupaya memastikan itu. Kami berdiskusi dengan ESDM, dengan rekan-rekan SDM. Ada kemungkinan memang air tersebut berasal dari air tanah yang mungkin dalam proses penggalian tidak sengaja menggali lapisan-lapisan kedap yang harusnya menahan lapisan air tanah tersebut. Namun upaya kami yang lain juga untuk memastikan tersebut, kami membendung aliran sungai di sekitar dengan menyedot menggunakan pompa air di titik-titik yang memungkinkan sumber air tersebut tersuplai ke dalam galian tambang, dengan harapan kalau memang air tersebut berasal dari resapan air sungai, kita dapat mengurangi suplai air tersebut. Namun kalau memang air tersebut berasal dari air tanah, nah ini yang akan kita pastikan dengan dari SDM, rekan-rekan SDM, demikian. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Priyo, dan itu tadi adalah informasi berkaitan dengan bagaimana proses pencarian dari 8 orang pekerja tambang ini pada hari ini dan juga bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk ke depannya. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi atas laporan Anda langsung dari Banyumas, Jawa Tengah.